Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, naibul fa'ili. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai naibul fa'il. Kemudian beliau menyebutkan subbab ta'rifu naibil fa'ili, yaitu definisi dari naibul fa'il, wa ma yatarattabu ala hadfil fa'ili, dan apa-apa yang menjadi akibat atau konsekuensi dari dihapusnya fa'il. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-242. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairuna ili. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yanubu maf'ulun bihi an fa'ili. Maf'ulun bihi itu dapat menggantikan atau mewakili fa'il. Fima lahu. Dan juga di dalam atau menggantikannya itu di dalam seluruh hukum-hukum yang dimiliki oleh fa'il juga. Kanila khairu naili. Contohnya itu adalah ya telah diraih atau telah didapatkan sebaik-baik pemberian. Maka di sini lafadz khairu itu adalah naibul fa'ili. Karena asalnya adalah nala khaira nailin. Dia telah mendapatkan sebaik-baik pemberian. Kemudian fi'il nala tersebut itu dijadikan fi'il majhul menjadi nila, kemudian maf'ulun bihi tadi khaira menjadi marfu', ya dibaca khairu. Kemudian kedudukannya sebagai naibul fa'il. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, naibul fa'ili, yang dimaksud dengan naibul fa'il, ismun marfu'un lafdhan au mahallan. Yaitu isim yang marfu' secara lafadz ataupun secara kedudukan. Yahillu mahallal fa'ili indama yuhdhafu. Di mana isim marfu' tersebut itu menempati kedudukan fa'il ketika fa'il tersebut dihapus. Wa yubnal fi'lu lil majhuli. Dan bentuk dari fi'il tersebut itu dibuat menjadi fi'il majhul. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Yuqalu al-fi'lul mabniyu lil majhuli. Ini mengenai istilah. Jadi ada yang menyebutkannya fi'il yang seperti ini, fi'il yang memiliki naibul fa'il itu disebut fi'il mabni, ya fi'il yang dibentuk atau dibangun untuk yang majhul. Karena dianggap pelakunya itu tidak diketahui atau disamarkan. Wa yuqalu, dan juga dikatakan al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini juga istilah yang masyhur, yaitu fi'il yang fa'ilnya itu tidak disebutkan. Wal awwalu akhsaru. Dan yang pertama, penyebutan pertama yaitu al-fi'lul mabniyyu lil majhuli itu lebih ringkas. Watsani ataqqu. Sedangkan penyebutan yang kedua yaitu al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu itu lebih rinci, lebih detail.
Mengapa lebih rinci? Li'annal fa'ila qad yakunu ma'luman. Karena terkadang pelaku dari perbuatan tersebut itu diketahui. Fayuhdhafu li gharadin. Kemudian fa'il tersebut dihapus karena adanya suatu tujuan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam surat An-Nisa ayat ke-28. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau dilihat secara i'rab saja, ya khuliqa ini itu fi'ilnya mabni lil majhul. Ya, jadi seolah-olah pelakunya tidak diketahui. Namun dalam ayat ini kita pasti tahu siapa yang melakukan perbuatan penciptaan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pelakunya itu ma'luman. Fayuhdhafu li gharadin, akan tetapi dihapus karena adanya suatu tujuan. Ya, karena itu di sini yang lebih detail al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, tetapi diketahui. Karena itu istilah majhul kurang tepat di sini. Kita kembali ke atas. Nahwu, contoh dari fi'il majhul atau contoh dari sebuah jumlah. Akrama Khalidun al-ghariba. Akrama Khalidunil ghariba. Khalid memuliakan orang asing tersebut. Maka di sini akrama adalah fi'il, kemudian Khalidun adalah fa'il, kemudian al-ghariba adalah maf'ulun bihi. Fayuqalu, maka ketika fi'il tersebut diubah menjadi fi'il lil majhul, itu menjadi ukrima. Ukrimal gharibu. Orang asing tersebut itu dimuliakan. Menjadi kalimat yang pasif dalam hal ini. Maka al-gharibu itu tadinya adalah maf'ulun bihi dalam akrama Khalidunil ghariba. Akan tetapi karena fi'ilnya berubah, bentuknya menjadi fi'il majhul, maka yang tadinya maf'ulun bihi itu berubah menjadi naibul fa'il, yaitu al-gharibu. Fal-gharibu naibu fa'ilin marfu'un lafdhan. Maka lafadz al-gharibu itu naibul fa'il yang marfu' secara lafadz. Wa nahwu, dan juga contoh yang lain, sallamtu 'alal ladzi alqal muhadarata. Ya, sallamtu 'alal ladzi alqal muhadarata. Saya memberikan salam kepada seseorang yang menyampaikan ceramah tersebut. Maka di sini pelakunya adalah saya. Fataqulu, maka ketika kita jadikan sebagai fi'il majhul, sullima 'alal ladzi alqal muhadarata. Telah diberikan salam bagi seseorang yang menyampaikan ceramah tersebut. Fal jarru wal majruru fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Maka jar majrur 'alal ladzi kemudian alqal muhadarata itu menempati kedudukan rafa' sebagai naibul fa'il. Maka inilah yang disebut dengan marfu'un mahallan. Kalau yang marfu'un lafdhan yang tadi, ukrimal gharibu. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'biru binaibil fa'ili ahsanu minat ta'biri bi al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan pengungkapan atau penyebutan istilah dengan naibul fa'il itu lebih baik daripada menyebutnya dengan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini juga salah satu penyebutan bagi naibul fa'il.
yaitu maf'ul bagi fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Mengapa naibul fa'il itu lebih baik menurut beliau? Li'annahu akhsaru. Karena penyebutan naibul fa'il itu lebih ringkas. Wa li'annan naiba 'anil fa'ili la yalzamu an yakuna maf'ulan bihi. Dan juga karena yang namanya pengganti dari fa'il atau naibul fa'il itu tidak selalu berupa maf'ulun bihi. Faqad yanubu ghairuhu. Terkadang yang menggantikan fa'il itu adalah selain maf'ulun bihi. Jadi terkadang selain maf'ul bih itu dapat menggantikan fa'il. Kadzarfi, ya seperti dzaraf, wal jarri wal majruri, dan juga jar majrur, wal masdari, dan juga masdar. Kama sayati insyaallahu, sebagaimana akan datang penjelasannya nanti insyaallahu ta'ala. Kemudian fa idza urida hadzful fa'ili li gharadin lafdhiyyin au ma'nawiyyin. Maka jika dikehendaki penghapusan fa'il karena adanya suatu tujuan, baik tujuan tersebut tujuan secara lafadznya atau tujuan secara maknanya. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-aghradul lati min ajliha yuhdhaful fa'ilu min mabahithil balaghiyina fi ilmil ma'ani. Tujuan-tujuan di mana karena tujuan tersebut fa'il itu dihapus, itu merupakan pembahasan para ulama balaghah di dalam ilmu ma'ani. Ya, ilmu ma'ani merupakan salah satu cabang dari ilmu balaghah. Beliau melanjutkan, faminal aghradil lafdhiyyati al-muhafadzatu 'ala sajai. Ya, maka di antara tujuan yang berupa lafadz, tujuan penghapusan fa'il yang tujuannya berupa lafadz, itu adalah menjaga saja. Ya, menjaga saja atau menjaga rima, ya, atau apapun yang merupakan bagian dari ilmu syair. Karena kita mengetahui syair itu memiliki aturan, syair apapun. Termasuk kalau dalam bahasa Indonesia kita memiliki misalnya pantun atau gurindam. Itu semua memiliki aturan. Ya, aturan dari saja atau rima. Maka dalam ilmu arud, ya, ilmu bahasa Arab yang berkaitan dengan syair, itu juga ada saja yang harus dijaga. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka. Man tabat sariratuhu humidat siratuhu. Barang siapa yang sesuatu yang disembunyikan darinya itu sesuatu yang baik, maka kisah hidupnya itu pasti terpuji. Ya, karena sarirah, sesuatu yang disembunyikan oleh manusia, itu bisa jadi sesuatu yang buruk, ya dosa, maksiat, atau sesuatu yang baik, ya amalan-amalan yang ingin disembunyikan. Maka jika sesuatu yang disembunyikan itu baik, maka kisah hidupnya itu akan terpuji. Maka kita perhatikan di sini tobat sariratuhu, ya. Jadi ada akhirnya tuhu seperti itu. Maka kalau misalnya jumlah setelahnya itu dibuat menjadi fi'il ma'lum, maka tidak akan akhirnya tuhu. Ya. Misalnya menjadi hamida siratahu, yaitu jadi rusak sajaknya. Kehilangan tak taknis, ya tobat, humidat itu kan jadi ada tak taknisnya. Kemudian sariratuhu, ya kalau dibuat siratahu itu sajaknya juga berbeda. Maka supaya sama, tobat sariratuhu humidat siratuhu. Untuk menjaga sajaknya, maka dibuat menjadi majhul.
awir raghbati, awir raghbatu fil ijazi. Atau salah satu tujuan penghapusan fa'il yang tujuannya berupa lafadz, itu adalah keinginan untuk meringkas. Kita tahu dalam ilmu balaghah, ada kalanya berbicara dengan ringkas itu lebih baik. Ya, ijaz. Maka kita tahu yang namanya ijaz paling mudah ya menghapus sesuatu. Ya, yang tadinya fi'il, fa'il kemudian maf'ulun bihi, kalau fa'ilnya dihapus hanya tinggal dua unsur, yaitu fi'il dan naibul fa'il saja. Nahwu contohnya, lamma hafidhat talibul qur'ana kufi'a. Tatkala seorang pelajar itu menghafalkan Al-Qur'an, ya, tatkala seorang pelajar menghafalkan Al-Qur'an, maka dia akan dicukupi. Maka di sini kita melihat bahwa kufi'a itu asalnya adalah dari kafa'a. Ya, kafa'a. Misalnya, lamma hafidhat talibul Qur'ana kafa'allahu taliba. Ya, Allah akan mencukupkan pelajar tersebut. Maka di sini ingin diringkas. Ya, ingin diringkas sehingga dicukupkan dengan kufi'a. Ya, kufi'a itu naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembalinya kepada at-talibu, menjadi ringkas. Wa minal aghradil ma'nawiyyati al-ilmu bihi. Dan di antara tujuan penghapusan fa'il, yang tujuan tersebut berupa tujuan maknawi, yaitu ketika pelaku dari perbuatan tersebut memang sudah diketahui. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-28, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka perhatikan, siapapun yang membaca ayat ini itu mengetahui, ya, al-ilmu bihi, mengetahui siapa yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au adamul faidati min dzikrihi, atau tujuan penghapusan fa'il yang maknawi itu adalah, ya, tidak ada manfaat atau faidahnya ketika pelakunya disebutkan. Nahwu contohnya, suriqa kitabi, kitab saya dicuri. Mengapa tidak ada faedahnya disebutkan pelakunya? Li'annaka la ta'rifus sariqa. Karena engkau tidak mengetahui siapa yang mencuri kitab tersebut. Au qasdul ibhami 'alas sami'i. Atau tidak disebutkannya fa'il, tujuannya yang berupa tujuan maknawi itu adalah memang maksudnya supaya samar bagi pendengar. Ya, memang tujuannya untuk menyamarkan bagi pendengar. Nahwu, contohnya, tusaddaqu bi alfi riyalin. Ya, tusaddaqu bi alfi riyalin. Disedekahkan 1000 rial. Ya, maka seseorang mungkin bersedekah 1000 rial tanpa ingin diketahui bahwa dia itu bersedekah 1000 rial. Maka disamarkan siapa pelakunya dengan dihapuskannya fa'il. Ila ghairi dzalika minal aghradi. Dan juga tujuan-tujuan lain dari tujuan penghapusan fa'il. Ini ada dalam pembahasan ilmu balaghah. Kita kembali ke atas. Fa idza urida hadzful fa'ili li gharadin lafdhiyyin aw ma'nawiyyin, maka jika dikehendaki dihapuskannya fa'il karena tujuan lafzi atau maknawi, tarattaba 'ala hadzfihi amrani. Maka penghapusan fa'il tersebut mengakibatkan atau berkonsekuensi pada dua perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama yang menjadi konsekuensi, taghyiru sighatil fi'li, yaitu berubahnya bentuk fi'il.
Ya, ini sudah kita pelajari dalam ilmu shorof, bahwa bentuk fi'il majhul itu berbeda dengan fi'il ma'lum. Ats-tsani, kemudian konsekuensi atau akibat yang kedua, iqamatu naibin anhu, yaitu ada sesuatu yang menjadi pengganti bagi fa'il. Yahillu mahallahu, yang dia dapat menempati kedudukan fa'il. Wa ya'khudhu katsiran min ahkamihi allati taqaddamat fi babil fa'ili. Dan juga naibul fa'il itu mengambil banyak hukum-hukum yang telah berlalu penjelasannya dalam bab fa'il. Atau dengan kata lain, banyak hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il, itu berlaku juga bagi naibul fa'il. Wahia, dan hukum-hukum tersebut adalah al-awwalu annahu yurfa'u. Sebagaimana fa'il itu marfu', maka naibul fa'il juga marfu'. Ats-tsani, kemudian yang kedua, an yata'akhkhara an 'amilihi. Sebagaimana fa'il itu diletakkan setelah amil, maka naibul fa'il juga diletakkan setelah amil. Fala yajuzu taqaddumuhu 'alaihi. Dan tidak boleh naibul fa'il itu mendahului amilnya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, annahu yakunu 'umdatan. Bahwa naibul fa'il itu menjadi umdah, ya, menjadi pondasi bagi jumlah. Karena kita mengetahui bahwa fi'il itu umdah jelas, kemudian fa'il itu umdah. Nah, maf'ulun bihi itu asalnya itu adalah fadlah, tambahan. Ya, bukan sesuatu yang menjadi pondasi jumlah yang harus ada. Namun ketika berubah menjadi naibul fa'il, dia berubah menjadi umdah. Wa juz'an asasiyan fil jumlati, dan menjadi bagian yang utama dari sebuah jumlah. Ar-rabi'u, yang keempat, ta'nitsu 'amilihi ahyanan. Yaitu ketika naibul fa'ilnya mu'annats, maka amilnya juga ditaknits. Walaupun ahyanan, tidak selalu. Ini juga hukumnya sama dengan hukum fa'il. Al-khamisu, hukum yang kelima, tajarradu amilihi min alamati tathniyatin au jam'in. Yaitu misalnya ketika naibul fa'il itu mutsanna atau jamak, maka amilnya kosong atau tidak mengandung tanda tathniyah atau jamak. Ila ghairi dzalika mimma ya'khudhuhun naibu 'anil fa'ili. Dan juga hukum-hukum lain yang naibul fa'il itu mengambil hukum dari fa'il. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yanubu maf'ulun bihi an fa'ili ila akhirih. Ai, maksudnya, yanubul maf'ulu bihi 'anil fa'ili fi mastaqarra lahu minal ahkami. Yaitu maf'ulun bihi itu menggantikan fa'il dalam hal-hal yang atau hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Mithlu, contohnya, nila khairu nailin. Telah diperoleh sebaik-baik pemberian. Wal aslu, asal dari jumlah tersebut, nalal mustahiqqu khaira naili. Mustahiq tersebut atau orang yang berhak menerima tersebut itu mendapatkan sebaik-baik pemberian. Wan nailu wan nawalu huwal ata'u, dan an-nail dan an-nawal itu artinya adalah pemberian. Wal muradu huna asyai'ul mu'ta, dan yang dimaksud dengan
Nail di sini itu adalah sesuatu yang diberikan. Li'annahu tamthilun li'inabatil maf'uli bihi. Ya, karena eh, dalam hal ini itu adalah permisalan dengan menggantikan maf'ulun bihi. Kan maf'ulun bihi menempati kedudukan dari fa'il, yang menjadi naibul fa'il. Karena itu ditakwil dengan asyai'ul mu'ta. Ya, al-mu'ta itu bentuknya maf'ul dari a'ta yu'ti. La li'inabatil masdari. Ini bukan merupakan penggantian dari masdar. Karena kalau al-ata itu masdar. Kita lanjutkan. Al-awwalu taghyiru suratil fi'li. Hukum pertama yang berlaku bagi naibul fa'il atau konsekuensi pertama yang berlaku ketika dihapuskannya fi'il itu adalah bentuknya, bentuk fi'il tersebut berubah. Ya, berubahnya bentuk fi'il. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-243 sampai bait yang ke-246. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan fa awwalul fi'li muman wal muttasil bil akhir iksir fi mudhiyyin kawusil. Fa awwalul fi'li udmuman. Maka bagaimana bentuk perubahan fi'ilnya? Awwalul fi'li udmuman. Maka huruf pertama dari fi'il tersebut dhammahkanlah. Wal muttasil bil akhiri iksir fi mudhiyyin. Dan jika fi'ilnya adalah fi'il madhi, maka huruf yang bersambung dengan huruf terakhir, ya, atau mudahnya huruf sebelum huruf terakhir, itu kasrohkan. Ya, ketika fi'ilnya fi'il madhi. Ya, ini kalau di dalam Al-Ajurrumiyah misalnya, kita tahu bahwa fa in kana al-fi'lu madhiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Maka ini serupa dengan itu. Ketika fi'ilnya madhi, itu huruf pertamanya didhammahkan, kemudian huruf yang sebelum akhirnya itu dikasrohkan. Ya, ka wusil. Ya, seperti contohnya wusila. Ya, asalnya wasola kemudian menjadi wusila. Wawu sebagai huruf pertama didhammah, shad sebagai huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan. Kemudian beliau melanjutkan wa ja'alhu min mudhari'in munfatiha. Ya, adapun kalau fiilnya fiil mudhari, itu huruf sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Ya, ini juga sudah kita hafal dalam Ajurrumiyah. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi huruf pertama dari fiil tersebut didhammahkan, kemudian huruf sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Ka yantahi al-maquli fihi yuntaha. Ya, seperti fiil yantahi, ya intaha yantahi. Kemudian ketika dimajhulkan itu menjadi yuntaha. Ya yang tadinya fathah itu berubah menjadi dhammah karena huruf pertama. Kemudian huruf ha karena itu adalah huruf sebelum huruf terakhir yang tadinya kasrah menjadi fathah. Kemudian beliau melanjutkan watsaniyata liyatal mutawa'ah. Dan jadikanlah huruf kedua bagi fiil yang kemasukan tak mutawa'ah. Ya, tak mutawa'ah itu ya nanti akan ada pembahasannya misalnya pada fiil tafa'ala. Maka tak yang di awal itu adalah tak mutawa'ah. Maka huruf keduanya yaitu huruf fa, ya fa pada tafa'ala.
Dijadikan apa? Kal awwali ja'alhu bila munaza'ah. Yaitu jadikanlah huruf keduanya itu seperti huruf pertama. Bila munaza'ah dan tidak ada pertentangan di situ. Maka yang tadinya tafa'ala menjadi tufu'ila. Ya, fa-nya juga didommahkan sebagaimana huruf ta yang pertama. Wa thalitsal ladzi bihamzil wasli, dan fi'il, ya ini yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah fi'il tsulats mazid, ya, termasuk yang tadi sebelumnya. Namun yang kemasukan hamzah wasl. Ya seperti in fa'ala, ya, ifta'ala. Maka huruf ketiganya itu kalau in fa'ala itu adalah fa. Ya, kalau ifta'ala itu huruf ta. Nah, huruf ketiganya diapakan? Kal awwali ja'alannahu kastuhliya. Ya, maka huruf ketiganya jadikanlah seperti huruf pertama. Maksudnya didommahkan juga. Kastuhliya, contohnya adalah ustuhli. Kastuhli, ya, ustuhli. Asalnya adalah istahla, ya, istahla. Kemudian istahla ini, ya karena istahla ini itu diubah menjadi fi'il yang majhul, maka hamzah wasal, yaitu huruf pertama, itu didommahkan, dibaca dommah. Kemudian huruf yang ketiga, yaitu ta, yang tadinya istahla, tadinya fathah, kemudian dibaca dommah juga, ustuhliya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan keempat bait ini, taqaddama anna syartan niyabati 'anil fa'ili taghyiru suratil fi'li idzanan bihadhihin niyabati. Telah berlalu ya bahwa syarat di mana suatu kata itu dapat menggantikan fa'il, atau syarat di mana adanya naibul fa'il pada suatu fi'il, itu adalah berubahnya bentuk fi'il. Idzanan bihadhihin niyabati, di mana perubahan fi'il tersebut itu menjadi pemberitahuan atau informasi bahwa ada naibul fa'il dalam jumlah tersebut. Wa tafsilu dzalika kal'ati, dan perincian dari hal tersebut itu sebagaimana berikut. Al-awwalu, yang pertama, idza kana al-fi'lu madhiyan shahihal aini, ketika fi'ilnya itu fi'il madhi dan ainul fi'ilnya itu huruf shahih. Ya, seperti tadi wasala. Ya, ainul fi'ilnya yaitu huruf lam. Maka lam di situ adalah huruf shahih, bukan huruf mu'tal. Kemudian khaliyan minat tad'ifi. Kemudian syarat berikutnya fi'il madhi tersebut itu juga bukan fi'il mudha'af. Ya, fi'il mudha'af di mana ainul fi'il dan ainul fi'il tadi ya. Berarti wasala tadi itu adalah huruf shadnya. Ya maaf, huruf shadnya itu adalah huruf shahih, bukan huruf mu'tal. Kalau seperti wasala tadi berarti huruf shadnya berupa ainul fi'il. Kemudian khaliyan minat tad'ifi, dan fi'il tersebut itu kosong dari tad'if, artinya bukan fi'il mudha'af. Nah, kita tahu fi'il mudha'af itu yang ainul fi'il dan lamul fi'ilnya itu sama hurufnya. Seperti marra, ya asalnya kan maroro. Kemudian qalla itu qaf lam lam, ya itu tad'if. Maka ketika fi'il madhi yang ainul fi'ilnya sahih kemudian bukan mudha'af, wajaba dhammu awwalihi, maka wajib didommahkan huruf pertamanya. Wa kasru ma qabla akhirih, dan juga mengkasrohkan huruf sebelum huruf terakhir.
In lam yakun maksuron min qablu. Jika huruf kedua atau huruf sebelum huruf terakhir itu sebelumnya bukan kasroh harokatnya. Kita lihat catatan kaki. Ya'ti bayanu hukmi mu'allil aini wal mudha'afi insyaallahu. Nanti akan datang penjelasan fi'il majhul di mana huruf ainul fi'ilnya itu adalah huruf mu'al, ya, bukan huruf shahih. Dan juga pembahasan ketika fi'il tersebut adalah mudha'af. Nanti akan datang penjelasannya, insyaallahu. Nahwu, contoh dari perubahan bentuk fi'il ini adalah fatahal amalu babar rizqi. Amalan itu dapat membuka pintu rezeki. Fayuqalu, maka ketika dijadikan ketika baba sebagai maf'ulun bihi itu dijadikan naibul fa'il, itu diubah futiha babur rizqi. Nah, telah dibuka pintu rezeki. Maka yang tadinya fataha itu huruf pertamanya didommahkan, ya, kemudian huruf sebelum huruf terakhir yaitu ta itu dikasrohkan. Dan di sini kita lihat ainul fi'ilnya yaitu ta itu huruf shahih, dan ini juga bukan mudha'af. Wa nahwu, contoh yang berikutnya, syaribal maridul asala. Orang yang sakit tersebut telah minum madu. Maka syariba ini fi'il madhi yang huruf ainul fi'ilnya itu huruf shahih. Akan tetapi huruf sebelum huruf terakhirnya yaitu ra itu sudah kasroh. Maka tidak lagi perlu diubah. Maka fayuqalu, maka dikatakan syuribal asalu. Madu tersebut telah diminum. Atsani, perincian yang kedua, idza kanal fi'lu mudhari'an. Jika fi'ilnya fi'il mudhari'. Wajaba fi kulli halatihi dhammu awwalihi wa fathu ma qabla akhirihi. Maka wajib dalam seluruh keadaannya, keadaan fi'il mudhari' tersebut, didommahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum huruf terakhirnya. Illam yakun maftuhan min qablu. Jika huruf sebelum huruf terakhirnya itu bukan fathah sebelumnya. Nahwu, contohnya, yahtarimun nasul alima. Para manusia memuliakan ulama tersebut. Ya, maka yahtarimu fi'il, an-nasu fa'il, al-alima itu maf'ulun bihi. Fayuqalu, maka ketika diubah menjadi fi'il majhul menjadi yuhtaramul alimu. Ya, ulama tersebut dimuliakan. Maka yang asalnya yahtarimu, maka huruf pertamanya diubah menjadi dhammah, ya, harokatnya. Kemudian huruf sebelum huruf terakhir yaitu ra difathahkan. Ya, ini contoh yang fi'il yang sebelumnya harokat huruf terakhir, huruf sebelum huruf terakhirnya bukan fathah. Wa nahwu, kemudian contoh berikutnya di mana huruf sebelum huruf terakhirnya adalah fathah, yaitu yata'allamu Khalidunin nahwa. Khalid mempelajari ilmu nahwu. Maka huruf lam, yaitu huruf sebelum huruf terakhir, itu sudah fathah. Ya, maka ketika diubah menjadi majhul, fayuqalu, maka dikatakan yuta'allamun nahwu. Ilmu nahwu dipelajari. Karena lam sudah fathah, tidak perlu diubah. Sedangkan ya itulah yang diubah menjadi dhammah. Wa qad yakunul fathu muqaddaran. Dan terkadang fathah yang ada pada atau fathah yang ada pada huruf sebelum huruf terakhir itu kadang fathah muqaddarah. Mithlu, contohnya, yasumul muslimuna ramadhana. Orang-orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan.
Ya, maka fayuqalu, maka dikatakan yusamu ramadhanu. Ya, ya maknanya tetap sama ya, dipuasakan pada bulan Ramadan. Maka di sini tadinya yasumu menjadi yusamu. Kita lihat di situ ada alif. Maka karena alif itu tidak diberikan fathah, tidak dapat diberikan harokat, maka fathahnya adalah fathah muqaddarah. Tetapi di sini kita lihat hurufnya bukan huruf sahih. Nanti akan ada pembahasannya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, idza kana al-fi'lu mabdu'an bi ta'il mutawa'ati, yaitu ketika fi'il itu diawali dengan ta mutawa'ah. Kita lihat catatan kaki. Apa itu mutawa'ah? Al-mutawa'atu qabulu atharil awwali fi tsani. Yaitu pengaruh dari fi'il yang pertama itu diterima oleh fi'il yang kedua. Jadi ada dua fi'il. Fi'il yang pertama itu pengaruhnya diterima oleh fi'il yang kedua. Ma'at talaqi ishtiqaqan. Ya. Dan syarat yang kedua, kedua fi'il tersebut harus memiliki ya pertemuan atau kesamaan huruf. Ya, kesamaan huruf inti dari fi'il. Ya, jadi yang pertama, fi'il kedua menerima pengaruh dari fi'il yang pertama, kemudian kedua fi'il tersebut itu huruf inti fi'ilnya itu harus sama. Ya, ada istiqaq. Nahwu contohnya, allamtuhul mas'alata fa ta'allamaha. Saya mengajarkannya suatu permasalahan, maka dia sedang mempelajari permasalahan tersebut. Maka fi'il yang pertama yaitu allama, ya, allama. Itu mengikuti wazan fa'ala. Dan itu penyusunnya ain, lam dan mim. Ya. Kemudian pengaruhnya diterima oleh fi'il yang kedua, yaitu ta'allamaha. Karena saya mengajari, maka dia belajar. Maka ta'allama itu mengikuti wazan tafa'ala, itu juga penyusunnya ain, lam, dan mim. Maka ini ada mutawa'ah di situ. Bikhilafi, maka mutawa'ah itu tidak masuk ke dalam darabtuhu fa ta'allama. Saya memukulnya, maka dia merasa kesakitan. Ya, maka di sini ta'allama itu bukan mutawa'ah. Karena apa? Walaupun ta'allama itu menjadi pengaruh bagi fi'il yang pertama, tetapi li'adami talaqil fi'laini fil istiqaqi. Ya, tidak adanya pertemuan dari kedua fi'il dari segi istiqaq. Ya, dari kesamaan huruf inti dari fi'ilnya. Karena doroba dan dari hamzah, lam, dan mim. Wa minal hurufil lati tadullu 'alal mutawa'ati at-ta'u fi awwalil fi'lil madhi. Dan di antara huruf-huruf yang menunjukkan akan terjadinya mutawa'ah itu adalah huruf ta yang masuk ke dalam atau masuk ke awal dari fi'il madhi. Ya, seperti tafa'ala, ya, tafa'ala. Kama fil mithali, sebagaimana dalam contoh. Kita kembali ke atas. Ya, idza kana al-fi'lu mabdu'an bi ta'il mutawa'ati, yaitu ketika fi'il tersebut didahului oleh ta mutawa'ah. Wa mithluha kullu ta'in taktsuru ziyadatuha 'adatan. Dan juga setiap ta yang ya penambahannya itu banyak ditemui. Ya. Maka wajaba dhammul harfi tsani ma'al awwali. Maka wajib mendommahkan huruf yang kedua bersama dengan huruf yang pertama. Nahwu contohnya ta'allama Hisyamunin nahwa.
Hisyam mempelajari ilmu nahwu. Fayuqalu, maka dikatakan ketika diubah menjadi fi'il majhul, tu'ulliman nahwu. Ya, tu'ulliman nahwu. Nah, ilmu nahwu dipelajari. Maka di sini huruf pertamanya adalah ta mutawa'ah, didhammahkan. Kemudian huruf keduanya itu juga wajib didhammah menjadi tu'ullima. Wa tafaddala as-sadiqu biziyarati. Dan seorang atau sahabat tersebut mempersilakan untuk dikunjungi. Ya, untuk mempersilakan untuk berkunjung. Maka tafaddala itu fi'il madhi yang kemasukan ta mutawa'ah. Fayuqalu, maka dikatakan ketika diubah menjadi fi'il majhul, tufuddila biziyarati. Ya, dipersilakan untuk berziarah. Maka sama. Di sini huruf pertama yaitu ta mutawa'ah didhammahkan, huruf keduanya yaitu fa itu juga didhammahkan. Ar-rabi'u yang keempat, idza kana al-madhi mabdu'an bihamzati waslin. Yaitu ketika fi'il madhi itu didahului oleh hamzah wasl. Kita lihat catatan kaki. Taqaddama fi babil mu'arrafi biadatit ta'rifi. Telah berlalu dalam bab al-mu'arraf biadatit ta'rif anna hamzatal wasli, bahwa yang dimaksud dengan hamzah wasl itu adalah kullu hamzatin tathbutu fil ibtida'i wa tasqutu fit daraji. Yaitu hamzah wasl yang muncul ketika dia ada di awal suatu kata atau di awal suatu jumlah, itu dia muncul, akan tetapi ketika ada di pertengahan jumlah, itu dia hilang, tidak dibaca. Wa min mawadhi'iha al-fi'lul madhil khumasiyu, dan di antara munculnya hamzah wasal atau tempat munculnya hamzah wasal itu adalah pada fi'il madhi yang khumasi. Ya, khumasi di sini maksudnya penyusunnya itu 5 huruf. Ya, tetapi kalau di istilah shorof itu fi'il thulathi mazid biharfaini. Fi'ilnya itu thulathi, tetapi ada tambahannya 2 huruf. Tapi bisa juga disebut khumasi karena huruf penyusunnya 5. Kantolako, ya seperti fi'il intolako, itu ada 5 huruf. Wassudasiyu, dan juga fi'il madhi yang sudasi, yaitu yang asalnya adalah fi'il thulathi yang mazidnya 3 huruf. Kastakhroja, contohnya adalah fi'il istakhroja. Kita kembali ke atas. Idza kana al-madhi mabdu'an bi hamzati waslin, jika fi'il madhi itu didahului oleh hamzah wasl, fa inna thalithahu yudhammu ma'a awwalihi, maka huruf ketiganya itu didhammahkan bersama dengan huruf pertamanya. Nahwu, contohnya, i'tamadal muslimu 'alallahi. Seorang muslim itu bergantungnya hanya kepada Allah. Fayuqalu, ya maka dikatakan ini mengikuti, ini i'tamada itu khumasi. Ya, atau thulathi mazid biharfaini. Maka di sini mengikuti wazan ifta'ala. Ketika diubah menjadi fi'il yang majhul, fayuqalu, maka dikatakan u'tumida 'alallahi. Ya, digantungkan hanya kepada Allah. Maka di sini hamzah wasal sebagai huruf pertama didhammahkan. Kemudian huruf ta sebagai huruf ketiga itu juga didhammahkan bersama huruf pertama. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan anil awwali watsani, yaitu mengenai huruf pertama dan huruf kedua.
Fa awwalul fi'li udmuman ila akhirih. Maksudnya inna awwalal fi'lil mabniyyi lima lam yusamma fa'iluhu, bahwa huruf pertama dari fi'il itu mungkin anil awwali watsani itu mengenai bait yang pertama dan bait yang kedua dari pembahasan ini. Jadi Ibnu Malik rahimahullahu taala mengucapkan atau mengatakan mengenai bait yang pertama dan bait yang kedua dari bagian ini, maksudnya inna awwalal fi'lil mabniyyi lima lam yusamma fa'iluhu yudammu fil madhi wal mudhari'i. Yaitu huruf awal dari fi'il yang mabni lima lam yusamma fa'iluhu atau fi'il majhul ringkasnya, itu huruf pertamanya selalu didhammahkan baik dalam fi'il madhi maupun mudhari'. Wa annal harfal muttasila bil akhiri yuksaru fil madhi. Dan huruf yang bersambung dengan huruf terakhir atau huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan pada fi'il madhi. Mithlu wusila. Ya, wusila. Asluhu, asal dari wusila itu adalah wasala Khalidun rahimahu. Khalid itu menyambung ikatan kekerabatan. Fataqulu, maka ketika dimajhulkan engkau katakan wusilatir rahimu. Ya, wusilatir rahimu. Ikatan kekerabatan disambung. Maka asalnya wasala menjadi wusilat. Huruf pertama didhammahkan, kemudian huruf terakhir sebelum lam atau huruf sebelum huruf terakhir, yaitu shad di sini, itu dikasrahkan. Wa yuftahu fil mudhari'i, dan huruf yang bersambung dengan huruf terakhir, artinya huruf sebelum huruf terakhir, itu difathahkan pada fi'il mudhari'. Mithlu, contohnya, yantahi. Ya, fi'il yantahi. Fayuqalu fihi yuntaha. Maka dikatakan yuntaha. Huruf pertama didhammahkan, kemudian huruf sebelum huruf terakhir yaitu ha difathahkan. Wa ma'nahu, dan makna dari yantahi itu adalah yamilu. Yamilu, condong atau bersandar. Mithlu, contohnya, yantahir rajulu ila syajarati. Lelaki tersebut bersandar ke sebuah pohon, ke pohon tersebut. Yamilu ilaiha, maksudnya bersandar kepadanya. Wa yattajihu nahwaha. Ya, bersandar dan ya cenderung atau menghadap ke arahnya. Wa qala 'anits tsalifi, dan berkata tentang bait yang keempat, bait yang keempat dari pembahasan ini, watsaniyata liyatal mutawa'ah ila akhirih. Maksudnya ij'alil harfa tsaniya madmuman kal awwali. Jadikanlah huruf yang kedua itu dhammah, diharokati dhammah sebagaimana huruf yang pertama. In kanal awwalu ta'al mutawa'ati, jika huruf yang pertama itu adalah ta mutawa'ah. Idz la niza'a fi dzalika. Ya, sedangkan tidak ada pertentangan dalam hal tersebut. La khilafa fihi, maksudnya tidak ada pertentangan dalam perkara tersebut. Wa qayyada taliyaha bikaunihi tsaniyan. Beliau membatasi, ya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala membatasi at-taliyah dengan keadaannya tsaniyan. Kan beliau menyebutkan wa tsaniyat taliyah. Jadi huruf kedua yang bersambung. Ma'annahu huwa tsani. Padahal yang bersambung dengan ta mutawa'ah itu ya pasti huruf kedua. Tetapi di sini diberikan qaid, ya diberikan batasan bahwa huruf kedua yang bersambung dengan ta mutawa'ah. Ya, huruf kedua yang mengikuti setelah ta mutawa'ah.
Mengapa? Liyunabbiha ala anna hadzal hukma khassun bil madhi. Untuk menjelaskan bahwa hukum ini itu khusus untuk fi'il madhi. Li'anna taliyaha fil mudhari'i tsalitsun. Karena huruf yang bersambung dengan tak mutawa'ah di mudhari' itu huruf ketiga. Ya, kenapa? Misalnya tafa'ala. Ya, maka huruf yang bersambung dengan tak mutawa'ah itu adalah huruf fa, huruf kedua. Tetapi ketika mudhari, yatafa'alu. Ya, fa-nya itu menjadi huruf ketiga. Faya baqal amru 'alal asli min dhammil awwali wa fathi ma qablal akhiri. Kemudian ya setelah hukum khusus tadi, maka ya tersisalah atau tinggal hukum yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya hukum asalnya, yaitu huruf pertamanya di dhammah, kemudian huruf sebelum huruf terakhirnya difathahkan. Ya, ini untuk yang mudhari'. Nahwu contohnya, yata'allamu Jabirunin nahwa. Jabir sedang mempelajari ilmu nahwu. Fayuqalu, maka dikatakan, kalau dimajhulkan, yuta'allamun nahwu. Ilmu nahwu dipelajari. Ya, kemudian waqala 'anir Rabi'i, dan berkata Ibnu Malik rahimahullahu taala mengenai bait yang keempat, wa tsalitsul ladzi bihamzil wasli, dan maaf, wa tsalitsal ladzi bihamzil wasli, dan huruf ketiga bagi fiil madhi yang bersambung dengan hamzah wasal ila akhirih, ai innal harfa tsalitsa minal fi'lil mabdu'i bihamzatil wasli yudhammu kal awwali. Bahwa huruf ketiga dari fi'il yang dimulai dengan hamzah wasal itu didhammahkan seperti huruf pertama. Wa matsala lahu bil fi'li ustuhliya. Dan beliau memberikan contoh dengan fi'il ustuhliya. Al-mabniyi lil majhuli, yang itu bentuknya dalam bentuk fi'il majhul. Wa asluhu, dan asal dari fi'il ini itu adalah istahla salihunish syaraba. Ya, istahla salihunish syaraba. Salih mendapati minuman tersebut manis. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.